Teman-teman, pada bagian ini, kalian akan membuat sebuah naskah drama berdasarkan sebuah cerita pendek dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam penulisan naskah drama. Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum membuat pementasan drama adalah mempersiapkan naskah drama. Di sini penulis naskah drama memegang peranan penting. Masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pementasan drama, seperti peran sutradara, kemampuan bermain peran para pemain, keunggulan tata lampu dan efek suara, dan sebagainya. Berdasarkan tema cerita, pertunjukan drama bisa dikategorikan dalam 3 bentuk. Bentuk pertama adalah bertema tragedi, yaitu bercerita tentang kesedihan dan kemalangan. Bentuk kedua, bertema komedi, yakni bercerita tentang lelucon dan tingkah laku konyol. Bentuk ketiga, bertema tragedi komedi, yaitu bercerita tentang kesedihan yang bercampur dengan lelucon. Dalam teknik penyajian, pertunjukan drama disajikan dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah secara realis, yaitu drama disajikan mendekati kenyataan yang sebenarnya, baik dalam bahasa, pakaian, dan tata panggungnya. Bentuk yang kedua disajikan dalam bentuk simbolik, yaitu dalam pementasannya tidak terlalu mirip dengan yang sebenarnya terjadi. Bentuk simbolis biasanya dilengkapi dan disajikan dengan puisi, musik, tarian, dan tata panggung yang penuh makna simbolis. Naskah yang telah ditulis oleh penulis naskah kemudian akan digunakan oleh sutradara sebagai panduan pementasan drama. Sutradara bisa menambahkan atau menguranginya karena disesuaikan dengan situasi pentas, peralatan yang tersedia, penonton yang akan hadir, dan tujuan pementasan drama. Teman-teman, selanjutnya ayo kita lakukan kegiatan 1. Menyimak contoh penulisan naskah drama dengan baik. Ide dalam menulis naskah drama dapat berasal dari mana saja. Ide tersebut dapat berasal dari pengalaman sendiri, dari penulis naskah drama, atau berasal dari pengalaman orang lain. Ide penulisan naskah drama juga dapat disadur dari jenis karya sastra lain, seperti dari karya jenis puisi, cerpen, atau novel. Berikut adalah contoh sebuah cerpen yang diubah menjadi naskah drama. Simak contoh naskah drama berikut dengan baik. Identifikasikan tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Dialog antar tokoh dan latar tempat adegan berlangsung. Simak dengan baik ya. Ambil libur 2 hari, apa tidak bisa sama sekali? Desaknya di ujung telepon. Saya menjepit ponsel di antara kepala dan bahu, sementara sepasang tangan masih berusaha melepaskan sarung karet berwarna pucat. Saya memang baru keluar dari ruang operasi ketika ibu menelpon lagi untuk kesekian kali. Susah ibu, saya punya jadwal bedah sesar setidaknya sampai akhir tahun ini, apalagi menjelang hari raya. Selain musim hujan, juga musim orang melahirkan. Saya dapat mendengar hembusan napas ibu di sana. Suaranya terlalu kentara untuk ruang operasi yang hening dan sepi. Apa yang bisa memastikan nyawa anak manusia sampai dengan baik ke dunia? Hanya kamu, sindir ibu, terkesan tajam. Ya tidak, jawab saya sembari membuka penutup sampah dan melempar sarung tangan karet itu ke dalamnya. Berapa dokter kandungan di rumah sakitmu? 3. Kalau begitu, tukar jaga kan bisa. Kecuali memang kamu tidak menginginkannya. Sentak ibu sebelum mengakhiri panggilan. Lantai dapur mendadak penuh dengan jagung, ubi kayu, kacang panjang, waluh, aneka bumbu dan umbut kelapa. Bahkan terakhir ini yang paling mahal di antara yang lainnya. Mungkin karena demi mendapatkannya harus menumbangkan sebatang kelapa. Merelakan mayang tak berkembang menjadi puluhan buah. Sementara ibu mempersiapkan sayuran, saya dimintanya mengolah bumbu. Namun belum apa-apa sudah terdengar suaranya menyela. Bukan begitu cara memecah kemiri, nanti hancur. Memang apa bedanya, Bu? Toh sama-sama akan dihaluskan juga. Saya menyanggah. Ibu menggeleng. Kau tahu, setiap manusia ini akhirnya akan mati dan hancur dalam tanah kan? Saya mengangguk lantas berucap, lalu apa hubungannya dengan cara memecah kemiri? Kalau sudah tahu akan mati dan hancur, apa sembarangan juga perlakuanmu saat mengeluarkan bayi dari perut ibunya? Saya diam. Tanpa menyanggah, saya saksikan ibu memecah kemiri. Gerakannya hati-hati sekali. Persis seperti menolong bayi memecah gelap rahim menuju bumi.
Mula-mula ibu menjepit kemiri dengan telunjuk dan jempol. Lalu ulekan, ia ketukan, sehingga terdengar suara kulit keras yang rekah. Ibu kemudian melebarkan rekahan dengan ujung pisau hingga terpisah. Selepas subuh, saya berniat pamit pulang pada ibu. Libur telah usai dan saya harus kembali ke rumah sakit segera. Satu kali ketuk, ibu tidak menyahut. Juga ketukan-ketukan berikutnya. Mungkin ibu tertidur selepas berzikir, pikir saya. Namun perkiraan saya meleset saat mendapati ibu lunglai menyandar di pintu lemari. Tubuhnya masih terbalut mukena dengan tasbih di tangan. Lekas-lekas saya raba pergelangan tangan dan lehernya. Nihil, ibu telah tiada sebelum saya sempat berpamitan kepadanya. Suami dan anak-anak saya menyusul pagi harinya. Pengeras suara di masjid lantang mengabarkan kepergian ibu pada orang-orang. Sanak saudara dan handai tolan kami berdatangan. Proses pemakaman dipersiapkan. Tidak terkecuali sajian pada prosesi turun tanah. Hari pertama kematian dimulai sejak jenazah turun dari rumah dan dibawa menuju liang lahat. Kau yakin tidak mau pesan jamuan dari catering saja? Suami saya memandang ragu. Saya melepas napas. Saya hanya mau ibu bahagia karena putrinya bisa memasak. Walaupun cuma satu, itu juga sajian kematiannya. Penggalan cerpen Semangkuk Perpisahan di Meja Makan, karya Miranda Septiana, Kompas Minggu, 17 Maret 2019. Setelah kalian menyimak penggalan cerpen Semangkuk Perpisahan di Meja Makan, sekarang ayo lakukan kegiatan 2. Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri atas 4 hingga 5 siswa. Berdasarkan kutipan cerpen tadi, identifikasikan jumlah babak, latar tempat dan waktu, pemeran, dialog antar tokoh, dan keterangan lakuan dari para pemain. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kekuatan sebuah naskah drama terletak pada lakuan atau akting para pemeran dan dialog antar tokoh. Kedua hal tersebut, jika diramu dengan baik, akan tergambarkan konflik yang ingin disampaikan dalam pertunjukan drama. Berdasarkan audio tadi, identifikasi ada berapa babak, latar tempat dan waktu, siapa saja tokoh yang berperan dalam setiap babak, dialog yang dilakukan antar tokoh, serta lakuan dari setiap pemain. Silakan minta bantuan orang tua, saudara, atau guru untuk mendampingi kegiatan ini. Buatlah tabel dengan 4 kolom. Kolom pertama diisi dengan nomor. Kolom kedua diisi nama tokoh. Kolom ketiga diisi dengan dialog. Dan kolom keempat diisi oleh keterangan lakuan. Isilah tabel tersebut dengan masing-masing adegan berikut. Adegan 1. Latar tempat dan latar waktu di ruang operasi sebuah rumah sakit dan malam hari. Nama tokoh, Dr. Hen dan Ibu. Adegan 2. Latar tempat dan latar waktu di dapur dan pagi hari. Nama tokoh, Dr. Hen dan Ibu. Adegan 3. Latar tempat dan latar waktu di kamar tidur dan pagi hari. Nama tokoh, Dr. Hen, Ibu, suami Dr. Hen, dan anak-anak Dr. Hen. Kemudian, setelah mengidentifikasi jumlah babak, latar tempat dan waktu, siapa saja tokoh yang berperan dalam setiap babak, dialog yang dilakukan antar tokoh, serta lakuan dari para pemain, langkah selanjutnya adalah menuliskan naskah drama berdasarkan cerita pendek tersebut. Sampai jumpa pada buku audio berikutnya. Teman-teman, tetap semangat! Pada bagian sebelumnya, kalian telah menyimak penggalan cerpen berjudul Semangkuk Perpisahan di Meja Makan, karya Miranda Septiana. Pada bagian ini akan dibahas tentang hal lain yang harus diperhatikan dalam menuliskan naskah drama berdasarkan cerita pendek adalah bagaimana menjelaskan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk menggambarkan ketiga latar tersebut, perlu digunakan penjelasan suasana panggung dengan melengkapinya dengan perlengkapan panggung, efek suara, dan efek lampu. Berikut adalah gubahan cerita pendek tersebut di atas ke dalam naskah drama. Coba kalian simak beberapa adegan berikut ini. Adegan 1. Sebuah kamar bedah di sebuah rumah sakit dengan perlengkapan layaknya sebuah ruang bedah. Hari sudah larut malam. Suasana malam yang sunyi setelah selesainya operasi
dan musik tidak diperdengarkan untuk menggambarkan suasana sepi. Di dekat meja kerja, Dr. Hen menjepit ponsel di antara kepala dan bahunya. Terdengar suara ibu menelepon. Ambil libur 2 hari, apa tidak bisa sama sekali? Dr. Hen sambil berusaha melepaskan sarung karet bekas operasi. Susah, Ibu. Saya punya jadwal bedah sesar, setidaknya sampai akhir tahun ini. Apalagi menjelang hari raya, selain musim hujan, juga musim orang melahirkan. Terdengar hembusan nafas dari ujung telepon. Apa yang bisa memastikan nyawa anak manusia sampai dengan baik ke dunia? Hanya kamu. Ya, tidak. Jawab Dr. Hen sambil melepaskan sarung tangan dan membuangnya ke tempat sampah. Berapa dokter kandungan di rumah sakitmu? Terdengar suara ibu mendesak. 3. Kata Dr. Hen sambil duduk di kursi meja kerjanya. Kalau begitu, tukar jaga kan bisa, kecuali memang kamu tidak menginginkannya. Terdengar bunyi telepon ditutup. Lampu meredup dan diiringi musik agak cepat sebagai tanda menutup babak ini. Selanjutnya, kita simak adegan kedua. Sebuah dapur dengan berbagai jenis bahan siap dimasak ada di lantai dapur seperti jagung, ubi kayu, kacang panjang, waluh, aneka bumbu, dan umbut kelapa. Hari masih pagi. Suasana pagi dengan suasana dapur dan musik mengalun dengan ringan. Ibu sibuk mempersiapkan bahan untuk diolah menjadi sayuran. Sedangkan Dr. Hen mengolah bumbu. Bukan begitu cara memecah kemiri, nanti hancur. Suara ibu menyela. Memang apa bedanya, Bu? Toh sama-sama akan dihaluskan juga. Dr. Hen menyanggah dan ibu menggeleng tanda tidak setuju. Kau tahu, setiap manusia ini akhirnya akan mati dan hancur dalam tanah kan? Dr. Hen mengangguk dan menjawab. Lalu apa hubungannya dengan cara memecah kemiri? Kalau sudah tahu akan mati dan hancur, apa sembarangan juga perlakuanmu saat mengeluarkan bayi dari perut ibunya? Dr. Hen terdiam dan menyaksikan ibu memecah kemiri. Gerakannya hati-hati sekali. Persis seperti menolong bayi memecah gelap rahim menuju bumi. Mula-mula, ibu menjepit kemiri dengan telunjuk dan jempol. Lalu ulekan ia ketukan sehingga terdengar suara kulit keras yang rekah. Ibu kemudian melebarkan rekahan dengan ujung pisau hingga terpisah. Lampu meredup dan musik ringan menutup babak ini. Selanjutnya adegan 3. Sebuah kamar tidur dengan perlengkapan tempat tidur dan lemari. Hari masih pagi. Suasana pagi dan Dr. Hen mengetuk-ngetuk kamar. Musik mengalun dengan ringan. Dr. Hen berdiri di depan kamar ibu dan mengetuk pintu. Ibu? Ibu? Bu, saya mau pamit kembali ke rumah sakit. Sambil kembali mengetuk pintu. Bu? Ibu? Sambil membuka pintu perlahan. Ketika mendapati ibu terkulai bersandar di lemari, Dr. Hen panik. Tubuhnya pun masih berbalut mukena dengan tasbih di tangan. Lekas-lekas ia raba pergelangan tangan dan lehernya. Nihil, ibu telah tiada. Tergambarkan suasana duka ketika suami dan anak-anak Dr. Hen datang dan memeluknya. Pengeras suara di masjid mengabarkan kepergian ibu pada orang-orang. Sanak saudara dan handai tolan berdatangan. Digambarkan persiapan proses pemakaman. Kau yakin tidak mau pesan jamuan dari catering saja? Kata suami Dr. Hen sambil memandang ragu. Saya hanya mau ibu bahagia karena putrinya bisa memasak. Walaupun cuma 1, itu juga sajian untuk kematiannya. Jawab Dr. Hen sambil menghela nafas panjang. Lampu meredup dan musik sendu menutup babak ini. Selanjutnya, ayo lakukan kegiatan 3. Menentukan keterangan panggung, musik pendukung, kostum,
dan tata lampu dalam setiap babak naskah drama. Naskah drama yang disusun pada kegiatan 2 terdapat 3 babak. Untuk menggambarkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, dapat menggunakan penjelasan tata panggung, efek suara atau musik pendukung, dan efek lampu. Setiap babak harus terdapat penjelasan ketiga hal tersebut, ditambah dengan penjelasan kostum dan tata wajah para pemerannya. Dengan bersumber pada adegan 1, adegan 2, dan adegan 3, sebutkan A. Tata panggung, B. Musik pendukung, C. Tata lampu, D. Kostum yang harus dipakai oleh pemain. Teman-teman yang budiman, berdasarkan contoh gubahan naskah drama yang diambil dari jenis cerpen Semangkuk Perpisahan, karya Miranda Septiana, penulis naskah paling tidak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tokoh. 2. Dialog antar tokoh. 3. Keterangan lakuan, ditulis dalam tanda kurung. 4. Keterangan latar tempat yang dituangkan dalam pengaturan tata panggung. 5. Keterangan suara, musik pendukung untuk membantu menggambarkan latar suasana. 6. Keterangan tata lampu atau efek lampu untuk menggambarkan latar suasana. 7. Keterangan kostum yang dikenakan oleh para pemain. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan 4 pada buku audio berikutnya. Sampai jumpa. Teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan 4 subbab C, menulis naskah drama berdasarkan cerita pendek. Kalian akan berlatih mengubah cerita pendek ke dalam bentuk naskah drama. Simaklah cerpen Wayang Potehi, Cinta yang Pupus. Berikut ini sebagai sumber untuk menulis naskah drama. Simak dengan baik ya. Wayang Potehi, Cinta yang Pupus oleh Han Gagas. Ketika Dalang memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mulai menggerakkan boneka wayang, gembreng dan tambur dipukul diiringi gesekan rebab yang melengking menyayat telinga. Saat itu mataku menangkap wajahmu di antara jejalan penonton. Jantungku berdegup kencang. Wajahmu berkilau dalam siluet cahaya oranye lampu panggung. Kecantikanmu yang memancar bagi berlian menghisapku begitu dalam. Rambutmu masih seperti dulu, tergerai indah di bahu. Aku tak dapat melepaskan pandanganku darimu. Suara trompet melengking tinggi. Suling menusuk gendang telinga, meramaikan iringan. Lakon yang mengangkat novel Seiyuki, Journey to the West telah dibuka. Tokoh kerasakti bergerak lincah, meloncat ke sana kemari. Bunyi trok-trok dari piako membuat suasana jadi meriah. Suasana yang mirip trok-trok dari piako selalu kita tunggu. Adalah bunyi kentongan kecil dari penjual bakmi keliling yang selalu lewat di depan kos kita sehabis Isya. Sepulang dari salat berjamaah di masjid samping kosmu, aku duduk di beranda menunggu kedatangannya. Dan kau selalu melakukan hal sama, membaca buku sambil menunggu. Aku masih bersarung dan berpeci, tak mau ganti baju. Takut keburu penjual bakmi itu pergi. Masakannya yang lezat dan pedas, sayang untuk dilewatkan. Kau sendiri, matamu selalu tak lepas dari bacaan itu. Menunduk membaca khusyuk, dan saat terdengar bunyi trok-trok, kau baru mengangkat kepala. Sinar lampu beranda kosmu menyirami wajahmu. Guyurannya bagi sinar mentari yang menembus hujan, membuat parasmu berkilau bagai berlian. Jantungku berdetak kencang sekali. Kau melangkah ke depan. Sudah terlalu sering aku menahan keberanian, menunggumu selesai dimasakkan dulu. Tapi kali ini aku sudah tak tahan. Aku ingin berkenalan denganmu. Aku lihat langkahmu jadi ragu saat aku melangkah keluar pagar. Gerobak bakmi hampir sampai di depan kita. Tanganmu telah menyentuh pintu pagar, tapi lantas terdiam. Kau menunggu di halaman. Aku menelan ludah. Tenggorokanku tiba-tiba terasa kering. Esoknya aku bersiasat. Aku menunggumu lebih dulu. Saat kau menanti bakmi pesananmu matang, aku melangkah cepat, mendekat,
walau dengan dada berdebar tak karuan. Bagaimana teman-teman? Makin seru kan ceritanya? Baik teman-teman, kita lanjutkan ceritanya ya. Penjual bakmi tersenyum, senyum yang tak biasa. Agaknya dia tahu, aku menyukaimu. Aku tak peduli, yang jelas senyum lebarnya telah melumerkan kekakuanku yang mencoba tersenyum padamu. Akhirnya kau regangkan bibirmu yang merekah bagai kelopak mawar yang indah. Jantungku terasa hendak copot. Wajah cantikmu makin berkilau oleh cahaya merkuri yang menunduk di tepi jalan. Lampu itu sebagai saksi. Selain penjual bakmi, untuk pertama kalinya kita saling bertatapan. Sinar matamu memancarkan keajaiban. Aku merasakan energi matahari yang membuatku merasa hidup, merasa bahagia. Hatiku jadi hangat, penuh sukacita. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahmu dari begitu dekat. Kau berdiri di samping penjual itu. Jadi, hanya sejengkal saja jarak antara kita. Matamu yang sipit tampak berkejora saat kita bersitatap. Seperti ada kerlip cahaya cinta di sana. Cinta sejati yang mengatasi segala perbedaan. Apakah aku sedang bermimpi? Aku maksudku, harusnya berterima kasih pada penjual itu yang segera memecah perasaan canggung kita dengan banyak berseloroh, bersiul, dan bernyanyi ceria. Inikah namanya cinta? Inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Tawa penjual itu pecah, memancing rasa jenaka di hatimu. Aku melihat bibirmu makin terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigimu yang kecil-kecil bagai biji mentimun. Rasanya aku terbang ke surga karena mabuk oleh cinta, mabuk kebahagiaan. Ayo pada kenalan? Sudah pada kenal belum? Jangan malu-malu. Tawaran penjual itu mengejutkanku. Aku jadi yakin dia tahu aku menyukainya. Ayolah, kalian sudah besar-besar. Nada suaranya jadi lucu, seperti merengek, seperti meledek. Aksen Sunda yang bercampur Tionghoa. Aku melirikmu, kau menundukkan kepala sambil memain-mainkan ujung kaki. Wajahku terasa panas. Idih, gak perlu malu di zaman sekarang. Aksen Tionghoa yang dibuat-buat itu makin lucu, memancing tawaku, mencairkan kebekuan nyaliku. Tak sepenuhnya sadar aku mengelurkan tangan. Saat melihatmu terdiam, aku tersentak sadar dan ingin menarik tanganku lagi. Tapi kuurungkan, aku tak mau benar-benar malu di depanmu. Kalau tak kenalan, aku tak masak buat kalian ya. Serunya dengan wajah separuh cengengesan. Kami terdiam sejenak. Tanganku masih menggantung di depanmu. Lalu kau pelan mengulurkan tangan. Ancaman bapak itu rupanya telah berhasil. Joko, kataku dengan lidah keluh. Joko Sudiro, tambahku sambil menyambut uluranmu. Meiwang, suaramu terdengar begitu merdu, seperti gesekan biola saat tengah malam. Hore! Tawa penjual meledak. Rasanya tak ada kesedihan di dunia ini jika melihatnya sedang tertawa. Ceritanya makin penasaran ya teman-teman. Kita lanjutkan ceritanya ya. Sehabis kenalan, semalam suntuk aku tak tidur. Perasaanku terasa hangat oleh baramu yang nyalanya abadi. Bayangkan, telah kuimpikan hal ini ribuan kali. Dan akhirnya bisa terwujud. Rasanya aku telah terberkati, telah teranugerahi. Buku tulisku penuh dengan namamu. Baris demi baris, halaman demi halaman, kutulis namamu sambil mengenang saat kita kenalan. Wajah berlianmu yang tersirami cahaya oranye merkuri melekat kuat di benakku. Malam itu, kulewati dengan perasaan bahagia, seolah perkenalan itu menyatu dalam nyawaku. Hingga pagi menjelang, matahari telah memekarkan hatiku. Kubuka korden jendela dengan semangat pagi yang luar biasa.
Aku menatapmu pergi bersama teman-temanmu ke gereja. Pagi ini ada yang beda dibanding pagi-pagi sebelumnya. Aku telah mengenalmu. Dia pasti membuka jendela buatmu. Suara ledekan dari temanmu selalu membuatku malu. Ayolah, kalian sudah saling kenal kan semalam? Kata temanmu yang satu lagi. Dia melirik ke arah kamarku dengan pandangan usil menggoda. Setiap kita berangkat, dia selalu membuka jendela. Jendela hatinya buatmu. Tawa mereka meledak. Kau diam saja. Namun aku bisa melihat ada senyum terukir di bibirmu. Jantungku kembali berdebaran. Malamnya, aku memberanikan diri menemuimu. Jantungku berdetak kencang saat mengetuk pintu. Dari jendela yang sedikit terbuka, kulihat ada wayang golek di kamarmu. Kau menemuiku dengan gaun panjang yang memesona. Keanggunanmu bagai peri dalam hayalan. Kecantikanmu membuatku gugup luar biasa. Kita duduk di meja beranda. Dia membisu begitu lama. Saling menundukkan wajah. Tanganku tak sepenuhnya sadar mengucek-ngucek taplak kain meja. Wayang golek? Justru itulah kata pertama yang keluar dari mulutku. Apa? Di kamarmu? Bodoh benar aku, telah ketahuan mengintip isi kamarmu. Kau diam. Maaf, kataku pelan. Bukan, itu wayang Potehi. Potehi? Aku belum pernah melihat pertunjukannya. Dilarang. Dilarang. Kau mengangguk. Aku tahu, ini pasti ada hubungannya dengan rezim jahat itu. Sebagai wartawan pers mahasiswa, aku tahu soal diskriminasi dan akan kutulis artikel tentang ini. Aku juga dekat dengan para aktivis pro-demokrasi. Entah masuk akal atau tidak, lusanya setelah artikel itu tayang, saat aku hendak menunjukkannya padamu, tiba-tiba datang sebuah mobil yang menurunkan sekelompok lelaki bertubuh tegap yang langsung menyergapku. Wah, makin seru nih ceritanya. Baiklah teman-teman, sampai di sini cerpen Wayang Potehi, Cinta yang Pupus. Sampai jumpa pada audio berikutnya. Mari kita lanjutkan kembali cerita pendek dengan judul Wayang Potehi berikut ya teman-teman. Malam itu, aku diinterogasi dengan tangan terikat. Jari-jari kakiku remuk di tindih kaki meja. Lenganku terbakar di sudut api rokok. Setiap siuman pertanyaan datang dan selalu sama. Mana Tukul? Mana Tukul? Mana Wiji Tukul? Aku menggeleng lemah, dan itu artinya bibirku makin pecah berdarah. Mataku terasa bengkak, nyeri, dan perih. Untuk mengurangi rasa sakit, aku selalu membayangkan wajahmu dan menyebut lirih namamu. Mewang, wajahmu yang berkilau dan binar matamu meredam rasa sakit yang merajam seluruh tubuhku. Setelah puas, aku dibawa mereka pergi. Otakmu kiri, kau pantas mati. Ancaman itu menggema di jiwaku. Suaranya seperti ribuan malaikat Israel yang hendak mencabut nyawaku. Nyaliku gemetar. Rasanya tak ada lagi kehidupan yang membentang di hadapanku. Hatiku menggigil sepanjang jalan. Tiba-tiba mobil berhenti di sebuah jembatan. Aku dikeluarkan dengan tangan masih terikat dan diceburkan ke sungai yang penuh air. Aku ingat betul, aku telah menyerah waktu itu. Tapi Tuhan menyelamatkanku lewat tangan seorang pemancing. Darinya, aku cukup dirawat. Dan setelah membaik, aku menengok kos, tentu bermaksud menemuimu. Beberapa lelaki mengusirnya pergi, kata penjual bakmi. Nada suaranya terdengar sedih. Cinta sejati yang mengatasi segala perbedaan, agama dan etnis, hancur oleh bengisnya kekuasaan yang daya bunuhnya sampai ke jantung perasaan. Untungnya, tak sampai sebulan rezim itu tumbang. Tak akan ada orang yang menangkapku lagi. Tak akan ada orang yang mengusirmu lagi. Aku mulai mencarimu.
mencarimu kemana saja. Cinta sejati tak memikirkan diri sendiri. Berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, aku menggelandang seperti orang gila, bertanya ke sana kemari, dan pada akhirnya menyerah pada kenyataan. Kau tak mungkin bisa ditemukan. Dengan perasaan kalah, aku membeli wayang Potehi di kampung pecinan. Katanya, dia adalah tokoh Shin Jin Kui yang diadopsi jadi Joko Sudiro dalam lakon Ketoprak. Aku membelinya karena namanya sama denganku, dan ku yakin kau pun tahu tokoh ini. Memiliki wayang Potehi mengekalkan ingatanku padamu, menumbuhkan harapan yang telah pupus. Hingga malam ini, saat akan ada pertunjukan wayang Potehi, hatiku bergetar. Aku sengaja datang, berharap untuk terakhir kalinya bisa bertemu denganmu. Aku percaya semua ini telah ditakdirkan. Tuhan memberkatiku dengan memperlihatkan berlianku. Masih tak percaya, aku terus menatapmu. Dan jantungku berdebaran saat kau menyadari kehadiranku. Mata kita bersirobok. Tiba-tiba wajahmu yang berkilau tampak terbakar. Air mukamu berubah pucat seperti orang mati. Air mata jatuh dari sudut matamu berwarna merah. Tubuhku bergetar hebat. Kompas, 24 Januari 2016. Han Gagas, alumni UGM Yogyakarta. Lahir di Ponorogo dan pernah tinggal di Malang, Yogyakarta, Jakarta, dan terakhir menetap di Solo. Penerima penghargaan Dewan Kesenian Jawa Tengah atau DKJT 2011. Penulis kompilasi cerita dan novel Catatan Orang Gila atau GPU 2014. Telah merampungkan buku cerita Cinta Itu Pahit. Teman-teman yang budiman, pada bagian sebelumnya kalian sudah menyimak cerpen Wayang Potehi, Cinta Yang Pupus, karya Han Gagas. Sekarang, buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 siswa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di berikut ini untuk mempersiapkan pembuatan naskah drama berdasarkan cerpen Wayang Potehi, Cinta Yang Pupus. Jangan lupa, gunakan kalimat yang baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. 1. Cerpen Wayang Potehi, Cinta Yang Pupus, jika dibuat naskah drama akan menjadi 5 babak atau adegan. Identifikasilah tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam setiap babaknya. Jelaskan ciri-ciri fisik dan perwatakan dari setiap tokoh tersebut. 2. Bagaimana tata panggung dari setiap babak harus dipersiapkan sehingga bisa menggambarkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dalam cerpen tersebut. Lengkapi penjelasan tata panggung dengan perlengkapan panggung yang harus disediakan dalam kelima babak tersebut. 3. Identifikasilah dan jelaskan bagaimana kostum dan tata wajah yang harus dikenakan oleh para pemain peran dalam kelima babak tersebut sehingga bisa mewakili isi cerita dari cerpen. 4. Musik dan efek suara adalah hal yang harus diperhatikan di dalam setiap babak. Jelaskan bagaimana jenis musik dan efek suara harus dipersiapkan dari kelima babak tersebut. 5. Pertunjukan juga harus didukung oleh efek tata lampu. Identifikasilah dan jelaskan bagaimana tata lampu harus diatur dalam setiap babak sehingga bisa menggambarkan latar suasana dalam cerpen tersebut. Setelah menjawab kelima pertanyaan sebelumnya, kalian pasti sudah mempunyai gambaran bagaimana mengubah cerita pendek Wayang Potehi, Cinta Yang Pupus dalam bentuk naskah drama. Buatlah naskah dalam 5 babak, dan setiap babak harus dilengkapi dengan keterangan siapa saja tokoh yang terlibat, dialog antar tokoh, keterangan lakuan dari para pemeran, keterangan panggung atau keterangan latar tempat, keterangan suara, keterangan lampu, dan penjelasan kostum dan tata wajah dari para pemeran. Selamat bekerja teman-teman, sampai jumpa pada audio selanjutnya.